Halo semuanya, perkenalkan aku Evan Dias, aku dari HIMTI, Divisi Responsi. Dan pada kesempatan kali ini, aku mau bikin video tutor singkat mengenai materi OOP, yaitu konsep OOP itu sendiri. Dan aku bakal jelasin konsep OOP yaitu yang abstraction. Mungkin kalian udah nonton video-video sebelumnya, itu kan ada beberapa konsep AOP yang udah dijelasin sama teman-teman aku. Seperti contohnya ada polymorphism, inheritance, dan juga encapsulation. Nah, aku sekarang di sini mau jelasin tentang abstraction. Jadi sebenarnya abstraction itu apa sih dalam OOP? Kalau misalkan kita artiin secara ke bahasa Indonesia, abstrak itu kan sifatnya kayak nggak jelas, kita belum tahu nih mau buat apa, masih abu-abu. Nah, sama halnya dengan OOP, jadi abstrak ini ketika kita membuat suatu fungsi atau suatu metode yang kita nih belum tahu nih sebenarnya ini buat apa metodenya, untuk siapa dan gunanya apa. Jadi pengimplementasi dari abstraction ini dalam OOP itu bisa dilakukan dengan membuat abstract class, yang dimana abstract class ini dia akan memiliki abstract method. Nah, abstract method ini menjadi kata peran penting dalam abstraction di OOP. Kalau misalkan aku jelaskan secara singkat dulu, misalkan contoh ya, abstraksi. Misalkan kalian punya suatu kelas yang namanya kelas kendaraan atau vehicle. Nah, jadi nanti di kelas kendaraan ini kalian punya subclass lagi atau child class lagi, misalkan mobil dan motor, car and bike, yang dimana mobil dan motor ini dia menginherit semua variabel dan semua metode yang ada di dalam kendaraan, kelas kendaraan. Nah, misalkan kita buat suatu metode, abstrak metode yang namanya fix machine, atau misalkan metodenya menyalakan lampu. Seperti yang kita tahu kan kendaraan kan punya lampu ya. Nah, kenapa menyalakan lampu ini kita buat abstrak? Karena kita tahu lampu kendaraan itu ada banyak. Yang mana yang mau kita nyalain? Bagian mana? Karena ada beberapa lampu yang di mobil motor nggak punya, atau yang di motor mobil nggak punya. Nah, maka dari itu kita bikin metode ini berupa abstrak method. Nah, jadi secara nggak langsung abstrak method ini pasti dimiliki oleh child class atau subclass dari parent class tersebut. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk ke codingan aja. Di sini aku udah siapin satu project yang namanya project abstrak. Dan ini udah ada class main yang dimana nanti kita bakal ngeprint hasil hitungan kita di class main ini. Seperti biasa, kita bikin method mainnya dulu. Lalu kita bikin constructor, new main, public, public main. Oke. Kalau untuk di codingan ini aku mau jelasin sedikit abstraction dengan cara menghitung luas suatu bidang. Misalkan kan kita punya bidang persegi panjang, persegi. Nah, kita mau hitung areanya dengan menggunakan metode abstraction ini. Jadi aku udah punya public main di sini yang nantinya akan cetak hasil dari luas bidang yang akan kita hitung. Lalu aku mau buat suatu kelas lagi yang namanya shape, parent classnya. Kita bikin kelas baru namanya shape. Nah, di sini kalian ada pilihan buat langsung milih abstrak. Jadi nanti dia bakal ngebentuk abstrak kelas. Cuman aku nggak mau, aku mau bikin manual aja. Lalu kita finish. Oke, udah muncul kelas baru. Nah, kita langsung di sini terserah kalian. Kalian bisa naruh variabel misalkan kayak sisi atau panjang, itu kalian bisa taruh di sini. Lalu nanti bakal dipakai juga sama anak-anaknya, atau kalian mau declare di anak-anaknya pun juga nggak masalah. Kalau buat sekarang aku mau langsung declare si method buat ngitung area. Misalkan integer get area. Nah, kenapa sih aku makainya integer? Karena aku mau mereturn sesuatu. Aku mereturn suatu nilai integer ke abstrak method ini.
Jadi aku pakai integer. Karena kan kalau misalkan ini masih error, kenapa? Karena dia sudah berbentuk abstrak method, cuman kelasnya ini belum abstrak, makanya dia dapat error. Karena kalau misalkan ini dalam kurungnya kita nggak ada, kan dia jadi variabel biasa. Tapi kalau kita tambahin dalam kurungnya, jadi metode. Nah, cuman biasanya kalau yang kalian tahu, function atau method itu kan dia dilanjutkan bukan dengan titik koma, tetapi dengan kurung siku. Oke. Nah, ini karena integer kita harus nge-return satu nilai. Misalkan kita return 0. Oke. Nah, errornya udah hilang. Tapi ini bukan abstrak method. Sedangkan yang mau kita bikin adalah abstrak method. Nah, abstrak method itu biasanya ditandai dengan tipe datanya, lalu nama metodenya, lalu langsung ditutup sama semikolon. Ini karena error, kita langsung tambahin aja abstrak. Abstrak. Nah, kalau kalian lihat, ini masih error nih ternyata abstraknya. Kenapa? Karena kelasnya belum kita declare sebagai abstrak class. Kita tinggal langsung tambahin aja abstrak class shape. Nah, errornya hilang. Kita save dulu. Ini kita save juga walaupun kosong. Nah, ini udah jadi abstrak nih. Si shape ini punya kemampuan buat menghitung luas. Tapi, luas siapa yang mau dihitung? Nah, oke. Makanya kita langsung coba bikin aja satu kelas baru yang namanya, kita mau hitung luas persegi. Misalkan kita bikin kelas baru yang namanya square. Di square ini, karena dia menginherit dari shape, maka kita langsung masukin aja extends shape. Extend shape. Nah, error. Kenapa? Karena si shape ini sudah berupa abstrak class, yang dimana metodenya tuh kita harus ambil. Kita tinggal langsung di ini aja, errornya add unimplemented methods. Nah, langsung muncul. Sip. Sebelum kita ke sini, kita declare dulu. Kita akan declare yang pertama integer site atau cc. Lalu kita bikin constructornya. Public square inside this site sama dengan site. Kalau udah, kita mau hitung luas dari persegi. Yang mana luas persegi itu adalah site kali site. Nah, misalkan kalian di sini mau bikin suatu variabel baru, misalkan integer area, lalu return area itu juga boleh. Cuman aku mau yang simple aja, jadi kita langsung return site kali site. Ini kita udah jadi. Lalu kita tinggal print hasilnya di main. Kita bikin satu objek baru dari shape yang kita namain square sama dengan new square. Misalkan kita mau hitung sisinya itu 4. Oke. Kita tinggal langsung cetak aja hasilnya. Sysout area of square plus kita panggil metodenya square dot get area. Kita coba jalanin. Oke. Seperti yang kita lihat, kita aku masukin angka integer 4, sisinya 4. Lalu dia langsung, karena dia objek dari shape, dan shape si square ini menginherit dari shape yang berupa abstrak class, dia punya get area. Di dalam get area ini diambil yang tadi 4 tadi, dimasukin ke functionnya atau metodenya. Site kali site, 4 kali 4 sama dengan 16. Lalu kita coba bikin satu lagi, misalkan kita bikin segitiga. Kita mau hitung luas segitiga triangle. Seperti biasa, extends shape. S-nya gede. Lalu kita masukin metodenya. Kita declare variabel baru. Kalau rumus luas segitiga itu kan alas kali tinggi bagi 2. Berarti in base atau alas, in height atau tinggi. Kita bikin constructor public triangle
int base, int height. Oops. This dot base sama dengan base this dot height sama dengan height. Rumus dari segitiga itu adalah base kali height, height bagi 2. Aku mau ini dalam kurung biar rapih aja, oke? Oke, kita udah masukin rumusnya dan variabelnya ke metode getArea. Kita tinggal declare angka-angkanya di sini. Kita bikin objek baru, shape triangle, new triangle. Misalkan kita bikin base-nya 3, height-nya 4. 3 kali 4 bagi 2, 12 bagi 2 sama dengan 6. Harusnya hasilnya 6. Sys out area of triangle. Lalu kita panggil metodenya triangle dot get area. Oke, kita jalanin. Ya, dan benar hasilnya adalah 6. Jadi kurang lebih gitu ya teman-teman. Jadi kita buat abstrak metode ketika kita butuh metode ini tapi kita nggak tahu cara makainya, kita mau apain. Maka dari itu kita langsung bikin abstrak aja metodenya sehingga metode ini bakal kita declare lebih jelas lagi, bakal kita jelasin lagi di kelas anak-anaknya. Seperti yang ini kita declare si getArea, cuman kita bingung kita mau hitung luas apa, luasnya berapa, bagian mana, kita nggak tahu. Dari itu kita jelasin di getArea masing-masing anak kelas, child class. Yang square itu side kali side, dan yang triangle itu base kali height bagi 2. Sekian dari aku, semoga materi ini dapat bermanfaat. Terima kasih.